Shalom brothers and sisters in Christ. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan kita udah masuk dalam minggu yang baru. Ya, saya harap Anda memiliki minggu yang lewat begitu hebat, begitu dahsyat, penuh kasih karunia Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh menyertai engkau, sungguh-sungguh menguatkan engkau, sungguh-sungguh melindungi engkau, ya, menjauhkan Anda dari segala sakit penyakit, dari segala masalah. Ya, dan kalau memang menghadapi masalah, tetap puji Tuhan. Kenapa? Setiap masalah, ya, kalau kita udah mengatasi, membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Menaikkan level kita di hadapan Tuhan. Nah, minggu lalu saya mulai bicara daripada Roma 12 ayat 12. Ya, dan saya sudah bahas 2 hal minggu lalu. Dan masih ada 1 hal yang saya akan bicarakan pada hari ini. Dan kemudian kita masuk dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Untuk mengingatkan kembali firman Tuhan, saya akan baca ketiga ayatnya. Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ini Roma 12 ayat 12. Saya ulangin. Bersukacita dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian pertama dan kedua dari ayat yang ke-12 kita sudah bahas hari Kamis dan Jumat kemarin. So, hari ini kita fokus kepada bagian yang ketiga dari ayat yang ke-12 yang berkata, bertekunlah dalam doa. Ada satu pertanyaan yang muncul, yaitu seberapa jauh Anda dan saya bertekun dalam doa. Apakah kita mudah berhenti berdoa? Apakah kita mudah tersinggung karena merasa Tuhan gak jawab? Apakah kita mudah menyerah? Dalam firman Tuhan hari ini dengan jelas ditulis bertekun. Apa artinya bertekun? Jangan menyerah. Ya, dalam bahasa Inggris ada kata push, P-U-S-H. Dan itu singkatan untuk pray until something happens. Artinya apa? Berdoa sampai sesuatu yang terjadi. Seberapa jauh kita terus-menerus bertekun, tidak menyerah dalam doa. Ya, apakah kita tetap kuat untuk masuk di dalam doa walaupun belum lihat tanda apapun bahwa doa itu didengar? Hari ini saya mau sampaikan dengan jelas Tuhan pasti, saya jamin itu, dengar doa saudara. Cuma doa saudara belum tentu dijawab sesuai dengan saudara yang mau. Karena kadang-kadang yang kita minta belum waktunya. Ya, coba kalau kamu punya anak umur 10 dan minta mobil, Anda kasih enggak? Ya, kalau Anda kasih, ya udahlah, siap aja bermasalah. Ya, karena pasti akan masalah. Tapi begini loh Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita nggak sadar. Dan kita bertanya terus. Ya. Tanpa kita sadar apakah itu benar-benar kehendak daripada Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-18, ayat yang pertama, disitulah Tuhan mengajarkan umatnya, ya, khususnya para muridnya, ya. Apa yang dikatakan dalam Lukas 18 ayat yang pertama? Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menekaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apakah Anda sedang dalam situasi seperti itu?
saudara berdoa dan saudara merasa jemu, ya, saudara mau menyerah, saudara sudah nggak kuat, saudara berkata, itu artinya Tuhan nggak mendengar? Bukan. Ya, di dalam perumpamaan kita lihat bagaimana seorang janda menghampiri, itu yang benar bahasa Indonesia, ya, menghampiri seorang hakim, ya, terus menerus, dan pada akhirnya hakim menyerah, hakim memberi sesuai dengan permintaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksud dengan kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, kita terutama harus berdoa apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dimau oleh Tuhan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita berdoa seperti tadi saya kasih contoh, ya, anak umur 10 minta mobil. Kita minta sesuatu yang belum tentu cocok buat kita pada saat itu. Seperti bangsa Israel. Ya, bangsa Israel, Samuel ada, ya, para hakim-hakim udah nggak ada lagi, itu Samuel ada, Samuel membantu, memimpin, ya, mengarahkan negerinya, tapi mereka nggak puas. Kenapa mereka nggak puas? Karena mereka membandingkan bangsa mereka dengan bangsa yang lain. Dan bangsa yang lain memiliki raja. Dan karena bangsa yang lain memiliki raja, mereka juga harus, garis bawahi, harus memiliki raja. Walaupun Samuel sudah memberitahukan kepada mereka, ya, konsekuensi dari apa yang mereka minta, mereka nggak peduli. Karena mereka udah ngotot harus memiliki raja. Dan akhir Tuhan kasih raja, ya, Saul. Dan Anda tahu cerita sendiri. Kalau Anda nggak jelas, bacalah 1 Samuel. Di situ jelas sekali ditulis tentang mereka itu maksa untuk memiliki raja. Dan juga dikasih tahu kenapa menurut Samuel jangan sampai. Makanya seringkali kita dalam kondisi seperti itu. Kita minta sesuatu yang notabene belum waktunya. Atau notabene bukan buat kita. Ya, Tuhan punya sesuatu yang lebih bagus, lebih baik. Ya, jadi jangan berhenti berdoa karena jenuh. Nah, kita juga lihat di dalam 1 Tesalonika, ya, saya akan baca 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ya, ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Apakah Anda atau saudara tetap berdoa? Dalam situasi apapun tetap menghadapi Tuhan. Bagaimana dengan jam doa Anda? Ya. Kita sebagai manusia harus belajar. Kalau kita sungguh mau menjadi pengikut Kristus untuk meningkat jam doa, meningkat jam teduh, meningkat waktu di dalam Tuhan. Supaya kita semakin bertumbuh secara rohani. Seberapa jauh Anda tetap berdoa. Seperti tadi saya bilang, tanpa menyerah. Ya, sampai sesuatu yang terjadi. Kita juga harus sadar, ya, bahwa kalau kita ingin sesuatu, ya kita selidiki itu benar kehendaknya Tuhan untuk kita. Ingat, rencana Tuhan bagi Anda dan saudara, bagi Anda dan saya luar biasa. Rencana Allah itu dahsyat. Rencana Allah rencana yang baik untuk mendatangkan pengharapan. Untuk mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan. Mengharapkan sesuatu yang belum nyata saat ini tetapi di masa depan terjadilah. Jadi seberapa jauh, ya, kita memiliki waktu untuk berdoa. Si banyak orang berkata, saya terlalu sibuk. Anda terlalu sibuk untuk tidak berdoa. Ningkatkan jam doa Anda. Ya.
Biar Anda dapat melihat Tuhan berkarya dengan luar biasa. Biar itu menjadi satu lifestyle, satu cara kehidupan. Ya, kalau Anda sudah mulai lakukan itu, dan sudah melakukan itu dengan setia, satu ketika itu menjadi otomatis. Menjadi satu kebiasaan. Karena Anda sungguh haus dan lapar akan Tuhan. Saya ingat akan George Muller, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, dalam jurnalnya ada lebih dari 50.000 doa yang dijawab oleh Tuhan. Karena semua doa yang dia naikkan itu bukan untuk dia yang kenal. Tetapi supaya Tuhan diberikan kemuliaannya. Kebanyakan dia berdoa untuk anak-anak, untuk yatim piatu yang dia miliki. Mereka butuh makanan, mereka butuh minuman. Tapi dia berdoa terus. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita berdoa dengan tidak jenuh-jenuh. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau. Terima kasih Bapa atas kebenaran yang kami boleh dengar pada hari ini Tuhan. Saya berdoa Bapa biar kami benar-benar membuka hati untuk Engkau beracara, untuk Engkau berbicara, untuk Engkau melakukan kehendak-Mu dalam seluruh aspek kehidupan kami. Supaya doa kami sesuai dengan keinginan, kehendak, dan rencana yang Engkau miliki bagi setiap pribadi yang sudah dengar firman Tuhan hari ini. Bapa, hamba berdoa supaya mata kami tertuju kepada Engkau terus-menerus. Karena Engkau memulai iman kami dan Engkau juga akan membawa kami sampai pada akhir daripada iman itu. Terima kasih Bapa. Lindungi kami, tutup bungkus kami terus-menerus, kuatkan kami Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, ya, dan lebih daripada itu Bapa. Biar Roh Kudus-Mu terus-menerus memimpin kami dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meningkatkan waktu doa. Anda mungkin cuma 5 menit, jadi 10 menit. Setengah jam, jadi 1 jam. Ya, membuat itu sesuatu cara hidup untuk tidak pernah lupa berkomunikasi dengan Bapa di surga. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua katakan, amin. Ya Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.